segala wisata dan kuliner, masih menyimpan hutan dengan segala keindahan dan cerita yang tertinggal di dalam. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda mempunyai sejarah panjang sejak zaman kolonialisme Belanda, hingga letusan Gunung Sunda Purba dan Gunung Tangkuban Perahu yang menciptakan berbagai macam keindahan alam di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung, serta sesar lembang yang melintasi geografi dari Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ini. Dengan luas 528,39 hektar, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ini sudah berdiri dari zaman kolonialisme Belanda dengan nama Hutan Pulau Sari. Sedikit sejarah dengan Tahura ya, Tahura Juanda. Sebenarnya awalnya itu suatu kawasan lindung Pulau Sari pada zaman Hindia Belanda pada saat itu. Jadi semenjak zaman Hindia memang sudah ditetapkan menjadi sebuah kawasan lindung. Terus ditambah luasannya, jadi pada tahun 1985 tepatnya 14 Januari ditetapkanlah ini menjadi Tahura. Tahura ini itu mempunyai luasan awalnya itu 590 hektar. Tapi pada saat ditetapkan pada tahun 2003 itu menjadi 528,393 hektar. Nah, dari luasan 528 hektar ini, bloknya, kalau blok di sini atau zonasi, itu ada 3 zonasi atau 3 blok. Itu ada blok pemanfaatan, ada blok koleksi, sama blok lindung. Tahura itu kan menjadi sebuah kawasan lindung, mempunyai peranan yang cukup penting ya. Awalnya pemerintah Hindia Belanda membangun gua Belanda ini sebagai saluran PLTA pada tahun 1900-an dan beralih fungsi menjelang Perang Dunia Kedua pada tahun 1941 sebagai markas militer mereka. Terusirnya tentara Belanda oleh Jepang pada tahun 1942, tentara Jepang kemudian menambah gua lagi yang berjarak 300 meter dari gua Belanda untuk dijadikan barak militer dan markas perlindungan yang kemudian dikenal sebagai Gua Jepang. Sebetulnya yang pertama dibuat itu gua Belanda. Tetapi fungsi awalnya bukan untuk gua. Bukan, tetapi fungsi pertamanya itu sebagai saluran irigasi pembangkit tenaga listrik PLTA Dago. Kenapa dibuat PLTA? Karena hubungannya dengan pembentukan Kota Bandung. Jadi Kota Bandung mau dijadikan pusat atau pusat kota atau ibu kotanya Hindia Belanda menggantikan Jakarta atau Batavia pada saat itu. Itu sudah jadi aluran air kan. Nah, yang gua Belanda itu akhirnya ditambah lagi nih ruangan-ruangannya. Nah, ruangannya untuk apa? Itu awalnya tadi untuk pembangkit tenaga listrik berubah fungsi. Ada yang menjadi ruangan penyimpanan logistik, ada maksudnya logistik di sini untuk peperangan ya pada saat itu mungkin ada hubungannya juga dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua gitu, terutama Perang Dunia Kedua. Dan juga sebagai tempat tinggal pekerja dan juga sebagai tempat tahanan atau sel tahanan di situ. Itu gua Belanda. Nah, kalau gua Jepang itu dibangun pada tahun 1942 akhir. Jepang masuk ke sini itu murni hubungannya dengan militer. Karena kalau Belanda untuk awalnya untuk PLTA dan juga penyimpanan logistik, kalau ini khusus untuk militer. Sama kurang lebih sekitar 4 pintu utama gitu ya. Masing-masing ruangan juga ada, teman-teman dikhususkan untuk militer. Dan belum pernah digunakan sebetulnya sama Jepang. Karena kalah perang. Jadi 1945 kan Jepang dibom atomnya lah. Hiroshima sama Nagasaki sekitar Agustus. Yang mungkin udah pas mau selesai, Jepangnya bendera putih. Saya menyerah. Nah, akhirnya nggak pernah digunakan. Taman Hutan Raya yang menjadi saksi cerita bagaimana Indonesia merdeka masih ramai dikunjungi oleh segala kalangan dari orang tua hingga anak-anak yang ingin melihat wujud dari peninggalan sejarah yang masih dijaga dengan baik. Sampai sekarang, gua-gua ini memiliki perawatan yang sangat baik. Tujuannya untuk dilestarikan dan diceritakan kembali ke masa-masa mendatang. Selain peninggalan hasil Perang Dunia dan sejarah Indonesia, Tahura juga menyimpan sejarah hasil letusan Gunung Purba Sunda dan Gunung Tangkuban Perahu.
yang menghasilkan keindahan alam yang tersembunyi di dalam hutan ini. Letusan Gunung Sunda Purba dan Gunung Tangkuban Perahu ribuan tahun lalu yang menciptakan danau tektonik hingga menjadi kota Bandung ini menghasilkan beberapa keindahan alam yang tersimpan di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ini. Di tahun 2010, pihak Tahura Juanda menemukan batuan unik yang tersimpan di samping Sungai Cikapundung yang menambah kekayaan cerita geologisnya di Tahura Juanda. Keindahan yang menggabungkan keajaiban geologi dan sentuhan mitos. Batu batik menjadi batuan lava unik yang membeku dalam keabadian di tepi Sungai Cikapundung. Material batuan ini berasal dari lava Pahoehoe. Pola dari batu batik yang seperti kain berlipat-lipat dengan permukaan yang berstruktur halus membuatnya terlihat seperti karembong dalam bahasa Sunda atau selendang dalam bahasa Indonesia. Jadi Sungai Cikapundung itu dibentuk oleh arilan lava Gunung Tangkuban Perahu, termasuk lava Pahoehoe. Diperkirakan karena memang usia batuannya menurut para ahli geologi itu sangat muda. Jadi diperkirakan itu hasil letusan dari Gunung Tangkuban Perahu. Kalau melihat dari sisi keunikan dari objek tersebut, memang seperti lava Pahoehoe itu emang hanya ditemukan di Hawaii sama di sini. Di tempat lain tidak ada. Banyak diteliti oleh para ahli ilmu kebumian atau letusannya ini sangat dahsyat sekali. Jadi ketertarikan para peneliti ilmu kebumian itu karena memang lava cairnya ini bisa sampai ke sini gitu. Nah, itu yang menjadi keunikannya. Batuan ini biasanya tidak disadari oleh para pengunjung karena batunya yang berada di bawah kaki para pengunjung yang datang, sehingga kadang jarang pengunjung yang sadar akan batu batik. Selain batuan indah yang dihasilkan oleh letusan Gunung Tangkuban Perahu, letusan lava panas ini pun menghasilkan dua curug yang indah beserta air terjun yang jatuh dengan deras. Curug Omas merupakan air terjun setinggi 30 meter yang menjulang tinggi dengan kedalaman air mencapai 10 meter. Air yang jatuh deras dari tebing kokoh ini bukan hanya memanjakan mata, tetapi juga membawa cerita panjang tentang perjalanan lava yang melunak waktu. Di atas air terjun ada sebuah jembatan yang membentang. Dari sini, pengunjung dapat menyaksikan keindahan Curug Omas dari ketinggian. Selain keindahan Curug Omas yang menjulang tinggi, Curug Dago memiliki sebuah cerita yang tak kalah menarik. Dari ketinggian 800 meter, air terjun setinggi 12 meter ini berdiri kokoh dan menjadi bagian cerita dari sejarah Bandung dan persahabatan lintas bangsa. Namun, keindahan Curug Dago bukan hanya tentang alamnya. Di sini, ada jejak lintas budaya yang mempererat hubungan antara Indonesia dan Thailand. Dua prasasti Chulalongkorn dan prasasti Praja Dipok, menjadi bukti sejarah persahabatan ini. Prasasti pertama membawa nama Raja Chulalongkorn, sosok yang dikenal dengan visinya yang maju. Pernah mengunjungi Curug Dago dalam salah satu perjalanannya. Sementara itu, prasasti Praja Dipok menyimpan kisah tentang Raja Siam terakhir, seorang pemimpin yang penuh kebijaksanaan di masa transisi sejarah Thailand. Selain keindahan yang berada di daratan, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Tahura juga mempunyai negeri di atas awan. Dengan luas sekitar 5 hektar, kawasan yang berasal dari perubahan fungsi blok dari blok perlindungan menjadi blok pemanfaatan. Tebing Keraton yang menyajikan pemandangan luas kota Bandung dari ketinggian 1200 mdpl. Tebing Keraton menyajikan hamparan luas membentang sesar Lembang serta jalur migrasi burung reptop yang menjadi alasan perubahan fungsi blok di Tebing Keraton. Di Tebing Keraton ini biasanya dijadikan sebagai tempat observasi atau menikmati migrasi burung yang datang dari berbagai belahan bumi. Tercatat beberapa burung yang terbang melewati Tebing Keraton seperti elang singkep madu Asia, alap-alap Cina, dan alap Jepang. Di samping jenis raptor endemik di Tahura seperti elang ular bido, elang brontok,
dan alap-alap sapi. Persis di tebing keraton itu ketinggiannya kurang lebih sekitar 450 meter. Jadi tebing keraton ini salah satu tempat yang ideal untuk melihat atau menyaksikan fenomena alam, salah satunya itu migrasi burung. Kawasan Tahura kenapa mesti dijaga? Karena kita punya sumber mata air yang mesti kita jaga. Dan ini menjadi salah satu benteng dari Sesar Lembang, karena kawasan Tahura ini dilintasi oleh Sesar Lembang. Kalau di tebing keraton tepatnya di kilometer 21, situlah salah satu lintasan, karena Sesar Lembang itu mempunyai sekitar 29 km dari Parongpong sampai ke Malayang. Nah, Tahura sebagai peredamnya, itu menurut ilmuwan ya. Oasis hijau yang menjadi peran penting sebagai paru-paru di kota Bandung ini memiliki banyak peran bagi kota dan masyarakat sekitar Tahura. Selain untuk menjaga napas kehidupan dan melindungi dari ancaman kerusakan lingkungan, urbanisasi yang melesat, udara yang semakin terpolusi, dan ancaman alih fungsi lahan terus menjadi bayangan kelam bagi ekosistem kota ini. Di tengah tekanan yang kian berat, Tahura berdiri menjadi sebagai peran yang penting. Bagi keluarga, Tahura adalah tempat menemukan kedamaian. Bagi masyarakat sekitar, ia adalah ladang rezeki. Dan bagi keanekaragaman hayati, ia adalah rumah yang melindungi kehidupan. Dari kerimbunan pepohonannya hingga cerita-cerita yang tersimpan di dalamnya, Tahura adalah bagian dari jiwa Bandung. Harapan untuk masa depan yang hijau tidak hanya bergantung pada hutan ini, tetapi juga pada kita, pada setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap tindakan yang kita pilih. Mari lindungi rumah kita bersama sebelum yang tersisa hanya cerita.